Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ya, berijab itu seperti itu ya. Jadi insya Allah itu agak ringan ya, khafaf. Artinya apa? Agak ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak ringan, agak ringan. Ya, agak ringan. Nah, bukan ringan tapi agak ringan. Terus yang keduanya ada cerita lagi dia rahimahullah Allah muliakan. Ya. Ini ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, surat itu mengenai hutang. Itu ayat yang paling panjang. Ya, ayat yang paling panjang di dalam Quran itu ayat yang berkaitan dengan hutang. Surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah 282. Itu ayat yang terpanjang. Dilihat daripada segi maknanya, itu ayat tersebut berkaitan dengan hutang. Dan yang jadi kalau kita mentafakurinya, itu ayat hutang itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhannas. Bukan hei manusia. Kan dalam Quran kan ada ya ayyuhannas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang yang kafir. Ini dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin faktubuh. Seolah-olah jika kalian berhutang faktubuh, maka artinya apa? Harus punya catatan. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 itu hutang sampai diungkapkan 4 kali itu dalam Quran. An-Nisa 11 dan ayat 12 itu dicantumkan bab hutang itu di dalam bab waris. Dalam bab waris itu dicantumkan tidak ada yang namanya pembagian waris kalau ya tidak disebutkan harta waris kalau belum menyelesaikan 2 hal. Pertama, hutang. Yang kedua, wasiat. Ya. Jadi hutang dan wasiat. Jadi baru sisanya itu kembalikan kepada yang namanya dengan waris. Jadi kalau harta di dalamnya itu masih ada hutang dan wasiat, namanya hartanya harta tirkah namanya. Harta tirkah. Jadi harta tirkah itu peninggalan yang belum dibagi-bagi. Buat hutang, buat wasiat, buat waris apa semua itu namanya harta tirkah. Ya. Ada harta yang namanya kalau sudah dibagi-bagi, ya. Jadi kalau sudah dibagi-bagi itu salah satunya adalah dinamakan dengan maurus. Maurus itu Pak, jadi harta yang sudah dikurangi oleh wasiat, dikurangi oleh hutang. Itu berarti maurus. Jadi itu dinamakan dengan harta yang harus diwariskan. Ya. Wasiat itu luas Pak Ibu. Sebetulnya menurut 4 madhab wasiat itu wajib kalau kita sudah menikah. Berwasiat. Ya, berwasiat. Jadi harus apa wasiatnya? Kan sekarang ini Pak, yang jadi masalah itu begini. Kadang-kadang berdasarkan pengalaman harta itu kalau suami atau istri yang meninggalnya salah satunya sok parbut Pak. Parbut dia. Maka ada istilah harta gono. Padahal dalam Islam tidak ada yang namanya harta gono, baik harta si gono atau si. Tapi sekarang banyak Pak. Contoh, siapa dulu yang meninggal? Suami istri dulu. Istri lah. Mana dipayun? Dipayun. Mana? Iya, saya. Mana? Oke.
Ini contoh, saya tidak akan menyebut bapak dan ibu yang meninggal ya. Saya dulu aja nggak apa-apa. Ulah. Gitu loh. Kalau saya yang meninggal, kadang-kadang Pak Ibu, ya itulah. Ini dibikin rumah ini oleh saya, biaya habis sekian, isinya tidak ada apa-apa dan sebagainya yang ngotot keluarga daripada pihak laki-lakinya, begini dibagikan, ya. Jadi ini dipisahkan sebagainya. Menurut Islam tidak ada yang namanya harta gonong ini. Kalau sudah menikah beres. Tapi sekarang mah kan, ya, banyak kebanyakan ini dipisahkan. Ya si bapak masa besaran api mah kawinnya luka dua, penyarak nanaon. Ya, dipisahkan ini. Sekarang banyak istilahnya apa? Banyak sekali istilah gugat demi gugat keluarga dan keluarga, saling mencaci, saling dengki dan sebagainya karena gara-gara warisan. Ya, nah itu kembali tadi itu warisan kayak di pastinya. Jadi itu yang pertama adalah mengenai hutang. Likulli amalin dakwah. Setiap amaliyah, Pak, ada doanya. Ya. Ada di dalam kata Rasulullah SAW, ada doa supaya cepat melunasi hutang. Subhanal munafisi an kulli majun, subhanal mufaridi an kulli mahzun, subhana man ja'ala hazainahu baina kafi wa nun, subhana man idza arada syai'an ayyakhluqu fayakun. Oh saya hafal, anak punya hutang. Tidak akan mungkin diamalkan oleh hutang. Biasanya Yang direkam. Ay tadi ngarekam ari ayeuna henteu. Subhanal munafisi an kulli majun, subhanal munafisi an kulli mahzun, subhana man ja'ala hazainahu baina kafi wa nun. Subhana man idza arada syai'an ayyakuna lahu dua. Ada dua. Yang keduanya Bu, ada dalam surat Ali Imran ayat 26-27. Itu doa supaya cepat lunas hutang. Hutang segunung Uhud pun gunung Uhud. Langit dan bumi kita punya hutang dengan membaca surat Ali Imran ayat 26-27. Terbanyak setelah sholat kita baca itu insya Allah. Apa doanya? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seorang sahabat Ibnu Abbas ditanya, "Ya wahai Ibnu Abbas, aku masih banyak hutang," kata sahabatnya. "Apakah doanya?" Apa kata sahabat? Doanya pendek, Bapak Ibu pasti hafal. Doa Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Perbanyak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa membayar hutang. Mau yang mana, Bu? Pilih mau yang mana? Ya. Ya aku mau hutangan. Tahu diri aku mau hutangan. Betul. Saya setuju. Rumah hutang. Betul. Tong bebas masalah hutang jawabannya ya. Nah, jadi kalau hutang itu sampai misalnya apa bagaikan langit dan bumi dia betul-betul sudah wah Bu, sudah lihat situasi sudah tidak akan bisa membayar sebagainya. Al-Imran ayat 26 dan 27. Itu dibaca setelah sholat yang 5 waktu. Cukup satu kali kita baca tapi rutin. Tolong bismillah. Jangan sampai terlewat sampai 40 hari bismillah. Ya, sampai 40 hari kita berusaha. Tapi tetap Pak Ibu, kita berusaha. Jadi kita harus ada satu pengorbanan. Ada satu pengorbanan. Jadi jangan sampai istilahnya apa? Harta banyak tapi hati gelisah, beribadah berkurang dan sebagainya karena gara-gara itu. Ya. Karena al-bakhil itu yang namanya sifat kikir Bu ya, pakai F ya, jadi kikir. Nah, sifat kikir itu kadang-kadang itu Bu belum tumbuh, belum keluar, belum timbul sebelum kita mendapatkan sesuatu yang lebih.